Salam dan bahagia, sahabat belajar calon guru penggerak angkatan 4 yang berbahagia. Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu mensyukuri apa yang sekarang terjadi, termasuk mensyukuri atas proses sebagai calon guru penggerak. Kembali bertemu dengan saya di Suharto STMPD Channel, dan seperti biasanya sahabat belajar, saya ingin membersamai untuk bersama-sama belajar melanjutkan aktivitas sahabat belajar di program pendidikan guru penggerak. Kita akan melihat jadwal sahabat belajar, di mana sahabat belajar telah menjalani proses di tanggal 6 hari Rabu adalah kegiatan tes awal atau post test paket modul 3 ya. Maaf, saya ulangi. Jadi hari Kamis tanggal 7 April 2022, sahabat belajar telah menjalani satu tahap, yaitu pretest paket modul 3, kemudian juga sekaligus memulai modul 3.1 dalam tahap mulai dari diri. Sekarang sahabat belajar, atau besok tanggal 8 hari Jumat 8 April 2022, sahabat belajar akan menjalani tahap eksplorasi konsep ya. Kita lihat eksplorasi konsep berapa hari, karena tentunya seperti biasanya sahabat belajar akan menjalani eksplorasi konsep secara mandiri maupun juga dalam bentuk forum diskusi ya. Kita lihat hari Jumat eksplorasi konsep mandiri, kemudian dilanjutkan hari Senin masih eksplorasi konsep mandiri, dan hari Selasa tanggal 12 April 2022 masih eksplorasi konsep tetapi forum diskusi secara asinkronus ya. Jadi 3 hari, tetapi di hari terakhir sahabat belajar diminta untuk melakukan eksplorasi konsep dalam bentuk forum diskusi secara asinkron. Mari kita akan masuk di dalam LMS kita sahabat belajar. Jadi modul 3.1 adalah pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kita akan masuk di 3.1.A. Kemudian kita masuk di dalam alur merdeka, dan di sini sahabat belajar sudah memulai dengan mulai dari diri. Kemudian sekarang sahabat belajar masuk di 3.1.A4 eksplorasi konsep nilai-nilai kebajikan universal. Coba kita akan masuk di sini sahabat belajar, apa yang tertulis di 3.1.A4, dimana bahwa di sini sahabat belajar akan berselancar dalam tanda kutip sebanyak 14 halaman ya, halaman 1 sampai dengan 14. Nah, di sini sahabat belajar tertulis bahwa Bapak dan Ibu calon guru penggerak, sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter para warganya. Seorang pemimpin di sekolah tersebut akan menghadapi situasi di mana mengambil suatu keputusan yang banyak mengandung dilema secara etika dan berkonflik antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar. Keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Kemudian saya lanjutkan,
dalam mengambil suatu keputusan seringkali kita bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika. Etika di sini tidak berkaitan dengan preferensi pribadi seseorang, namun merupakan sesuatu yang berlaku secara universal. Seseorang yang memiliki penalaran yang baik sepantasnya menghargai konsep-konsep dan prinsip-prinsip etika yang pasti. Prinsip-prinsip etika sendiri berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama, lepas dari latar belakang sosial, bahasa, suku bangsa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan tentunya masih banyak lagi. Jadi sahabat belajar, silakan sahabat belajar untuk membaca, mencermati, memahami. Ini yang saya baca adalah pengantar di halaman 1. Dan saya berharap sahabat belajar, khususnya calon guru penggerak yang saya dampingi, untuk selalu mencatatkan apa yang ada di setiap halaman pada your note and question, ya. Jadi silakan sebagai satu rekam jejak pembelajaran sahabat belajar yang direkam, silakan sahabat belajar bisa menulis di sini apa dari kesimpulan materi yang sudah dibaca, kemudian ditulis di setiap halaman yang bersangkutan, ya. Di sahabat belajar ini ada 2.1 nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada tugas 2.1. Jadi kalau tugas tentunya lebih daripada sebuah yang harus ditulis, tetapi memang wajib untuk dikerjakan, ya. Kemudian di sini ada 2.2 bujukan moral dan dilema etika, atau sahabat belajar juga bisa melihat dari sini, ya. Ini ada panah sebelah kanan, bisa diklik, dan di situ sahabat belajar akan ada content page menu, ya. Nah, sama sahabat belajar bisa melihat dari sini, juga bisa, ya, seperti ini. Berarti masuknya di sini, ya. Kemudian ada lagi di sini, ya. Jadi bisa lewat sini atau lewat tadi halaman per halaman, ya. Tuh, ya, ini juga sudah halaman ke-6, kemudian halaman ke-7, ya. Ada video yang harus dilihat sahabat belajar, kemudian nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab di kolom note, ya, atau read note ini pada your note and question, ya. Kemudian sampai pada tugas 2.3, ya, kita akan lihat 2.3-nya. Oke, coba kita akan lihat sahabat belajar. Ini koneksi, ya. Oke, kita akan lihat tugas, ya. Ini tugas wawancara. Jadi silakan sahabat belajar nanti bisa membaca. Ada banyak hal yang harus sahabat belajar cermati, ya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa pada bagian eksplorasi konsep ini adalah dalam tanda kutip, ya, nyawanya setiap modul. Fondasi pemahaman di modul itu ada di eksplorasi konsep, ya, baru nanti ditarik, dilanjutkan di ruang kolaborasi sampai aksi nyata. Dengan demikian betapa pentingnya sahabat belajar untuk membaca dengan pelan, kemudian dicermati, dipahami, dan apabila di situ memang ada tugas, pertanyaan, tentunya wajib dijawab. Tapi sekalipun tidak ada pertanyaan, saya berharap juga sahabat belajar tetap meninggalkan tulisan yang ada di your note
and question. Ya, ini adalah 314 untuk eksplorasi konsep nilai-nilai kebajikan universal. Baik, kita akan kembali ke halaman depan lagi, ke alur merdekanya sahabat belajar. Kemudian di sini ada eksplorasi konsep prinsip pengambilan keputusan. Ya, silakan apa yang harus dilakukan di sana sahabat belajar. Jadi di sini sahabat belajar akan tujuan pembelajaran khusus bahwa CGP sebagai pemimpin pembelajaran dapat memahami dan memilih satu dari 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika. Ya, apa itu dilema etika? Tentunya sahabat belajar sudah memahami di tahap atau di eksplorasi konsep sebelumnya. Ya, kemudian di sini ada answer the question. Kira-kira apa yang ada di sini sahabat belajar. Nah, di sini sahabat belajar akan diminta menjawab ya beberapa pertanyaan-pertanyaan, dan ini berarti wajib diisi ya, ada bintang merah di sini ya. Silakan sahabat belajar ini dijalani proses ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah itu sahabat belajar bisa submit questionnaire. Ya, ini untuk kemudian supaya jawaban itu bisa terkirim dan nanti menjadi bagian dari tugas fasilitator untuk mencermati apakah sahabat belajar sudah melalui proses ini atau belum. Kita kembali ke back to course ya, kita kembali ke halaman alur merdeka. Di sini ada 3142 yaitu masih eksplorasi konsep, yaitu konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Kita akan masuk ya sahabat belajar. Nah, di sini sahabat belajar untuk membaca artikel ya. Kalau sahabat belajar menginginkan bahwa artikel ini bisa disimpan secara offline, sahabat belajar bisa menggunakan menu download ini ya untuk mendownload, atau kalau mau dicetak juga di sini ada menu cetak ya atau print. Kalau di sini apa sahabat belajar? Oh ya, oke. Ya, jadi di sini ada 5 halaman yang harus sahabat belajar juga cermati, baca ya. Kemudian tentunya nanti sahabat belajar akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan di answer the question. Ya, silakan juga nanti dijawab sebagaimana yang sahabat belajar sudah pahami. Ya, semua harus dijawab. Kalau tidak dijawab maka tidak bisa ke halaman berikutnya ya. Jadi ini tidak saya jawab maka saya tentunya tidak bisa masuk halaman berikutnya. Coba kalau kita klik next page berarti dia tidak mau ya, karena ini harus dijawab ya, setiap butir pernyataan dan soal harus dijawab ya. Oke, ini sampai 7 halaman ya sahabat belajar ya, cukup panjang, tapi mudah-mudahan tetap mengasihkan karena di dalamnya ada sesuatu yang tentunya menarik untuk dipelajari dan dipahami, didalami gitu ya sahabat belajar. Oke, kita akan kembali lagi ke back to course, masih di eksplorasi konsep ya, yaitu di 31A43 sebagaimana yang tadi saya sampaikan di jadwal bahwa selain eksplorasi konsep secara mandiri, maka di sini ada eksplorasi konsep forum diskusi ya. Coba kita akan lihat di forum diskusinya seperti apa yang harus sahabat belajar lakukan. Ya, di sini ada CGP akan mendalami materi melalui studi kasus dalam bentuk video. Para CGP masing-masing akan mendapatkan 1 video untuk dianalisis. Silakan didiskusikan dengan pendamping dan fasilitator untuk memilih video yang akan dianalisis ya. Jadi
Jadi catatan, pastikan semua video terwakili untuk dianalisis. Jadi nanti setiap CGP harus memberikan minimal 2 komentar tanggapan terhadap hasil analisis CGP lainnya. Ini ada 10 studi kasus ya, jadi nanti akan dibagi ya. Katakan studi kasus nomor 1 mungkin untuk sahabat belajar dengan nomor urut 1 ya, kemudian studi kasus nomor 2 di kelas itu mungkin nomor urut 2 dan seterusnya ya. Harapannya bahwa di setiap kasus ini ada yang mencermati ya, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan untuk analisis ya. Jadi berikut ini panduan untuk melakukan analisis studi kasus. Apa keputusan yang Anda ambil? Prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Kemudian dan seterusnya sahabat belajar ya. Kemudian selanjutnya di bawah ini adalah beberapa pertanyaan pengayaan ya. CGP dapat memilih 2 dari 4 pertanyaan berikut untuk dijawab berdasarkan analisis studi kasus CGP di atas. Jadi sahabat belajar dapat memilih dari 4 pertanyaan ini, tetapi hanya memilih 2 ya. Kemudian di sini sahabat belajar akan menulis di add a new discussion topic ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa untuk setiap CGP diminta untuk mengomentari minimal 2 terhadap hasil analisis CGP lainnya. Jadi setiap CGP harus memberikan minimal 2 komentar atau tanggapan ya terhadap hasil analisis CGP lainnya. Jadi seandainya seperti kasus 1, maka selain yang menganalisis, maka nanti ada teman-teman CGP lainnya yang punya kewajiban untuk memberikan tanggapan atau komentar. Jadi misalkan ada sahabat belajar tertentu begitu ya, kemudian nanti silakan sahabat belajar bisa memilih studi kasus 1 dan 2 untuk dikomentari ya, atau mungkin berapa gitu ya, nanti akan diatur oleh fasilitator supaya pembagiannya merata dan masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang ada di LMS ini. Jadi sekali lagi silakan sahabat belajar bersabar untuk belajar di alur atau di tahap eksplorasi konsep ini, baik secara mandiri maupun dalam bentuk forum diskusi. Mudah-mudahan ini nanti akan memberikan bekal sahabat belajar untuk memasuki atau untuk melangkah di tahap berikutnya. Jadi setelah ini tentunya adalah ruang kolaborasi ya, kemudian refleksi terpimpin dan seterusnya sampai pada kegiatan aksi nyata di alur merdeka. Demikian yang bisa saya bagikan sahabat belajar. Tidak saya baca seluruhnya karena cukup banyak juga, dan mudah-mudahan dengan panduan ini sahabat belajar bisa mendapat gambaran apa yang akan dan harus dilakukan oleh sahabat belajar terkait di tahap eksplorasi konsep di modul 3.1 ini. Sekali lagi semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar, dan jika konten ini memang bermanfaat, silakan bisa di like dan bisa di share kepada CGP yang lain. Dan bagi CGP atau pemirsa video ini yang belum subscribe, silakan bisa subscribe ya, dan juga bisa mengklik lonceng supaya sahabat belajar selalu bisa mendapatkan informasi atas video-video yang akan saya unggah di hari-hari selanjutnya. Dan saya sekali lagi komitmen akan membuat
atau mendampingi sahabat belajar sampai pada modul 3.3 atau sampai modul terakhir. Demikian, tetap semangat. Sekali lagi, salam sehat dan salam dan bahagia.